Intro. Nama saya Alfredo Bernardani dari kelas Akhlak Tasawuf 4C. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang tema saya sendiri, yaitu pembinaan akhlak tasawuf. Nah, langsung saja ya kita tentang pembinaan akhlak tasawuf. Pembinaan akhlak adalah merupakan suatu kewajiban karena dari setiap muslim untuk terus menerus dan tanpa henti untuk memperbaiki akhlaknya. Agar apa sih mereka dibina akhlaknya? Agar tujuannya yaitu jiwanya bersih, kemudian pikirannya jernih dan perilakunya terkontrol. Pada hakikatnya, pembinaan akhlak tasawuf ini sendiri lebih menekankan pada pembinaan akhlak diri sendiri. Dan kemudian pembinaan akhlak tasawuf sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu tazkiyah an-nafs dan tarbiyah al-jadiyah. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu secara singkat dan padat dan jelas. Kemudian yang pertama yaitu tazkiyah an-nafs. Tazkiyah an-nafs merupakan binaan diri sendiri dengan agar terhindar dari sifat-sifat buruk. Nah, melalui apa saja sih sarana yang bisa meningkatkan kita lebih dekat kepada Tuhan? Yang pertama yaitu sholat. Kita ketahuilah sholat itu merupakan suatu kewajiban tiap hari kita. Itu agar kita lebih syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kehidupan sekarang. Kemudian yang kedua yaitu zakat. Zakat di sini suatu kegiatan yang dimana kita akan terhindar dari sifat kikil dan bakil. Yang ketiga adalah puasa. Puasa sendiri adalah suatu kegiatan yang mencegah kita dari hawa nafsu dan bisa mengontrolnya. Kemudian yang keempat yaitu mengingat kematian. Nah, mengingat kematian ini adalah suatu cara agar kita tidak sombong dan semena-mena akan suatu kekuasaan atau suatu harta atau martabat atau jabatan yang sekarang kita miliki. Kemudian yang kelima adalah kita yaitu zikir. Zikir adalah suatu kegiatan di mana kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui zikir kita lebih dekat, lebih mengingat, lebih tahu bahwa kita hidup adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, setelah tazkiyah an-nafs, yang kedua adalah pembinaan akhlak melalui tarbiyah al-jadiyah. Tarbiyah al-jadiyah ini adalah suatu pembinaan melalui tarbiyah kita atau melalui cara kita berguru. Nah, agar apa sih tarbiyah ini? Agar kita lebih menyempurnakan. Nah, tadi kan kita lebih menyucikan, mendekatkan ya, kita menyempurnakan tadi. Sekarang kita menyempurnakan maksudnya. Nah, melalui cara apa sih agar kita bisa menyempurnakan tadi melewati penyucian atau pendekatan? Nah, yang pertama yaitu kita memperluas ilmu atau wawasan. Ya, ini adalah suatu di mana kewajiban dari setiap muslim agar memperluas ilmunya dan wawasannya agar dia tahulah posisi di mana hidup sekarang dan dia tahu bagaimana cara mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah muhasabah. Nah, muhasabah sini adalah artinya kita agar introspeksi diri, kita agar tidak puas akan diri kita sekarang, agar kita tahulah apa yang kurang dari kita dan apa kelebihan kita. Nah, yang ketiga adalah taubat dari dosa. Kita muslim pasti lakukan namanya dosa. Dosa setiap hari kita lakuin, tanpa kita sengaja maupun tidak sengaja. Nah, maka dari itu kita harus taubat dari dosa. Kita harus setiap hari lah, setiap waktu ataupun setiap menit taubat dari dosa agar kita bisa kembali pada titik posisi di mana kita bisa kembali dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat yaitu yang keempat di mana kita melakukan amalan-amalan. Nah, melakukan amalan di sini agar kita terhindar dari perilaku buruk gitu. Nah, apa sih amalan-amalan? Baik itu kita bisa melakukan apa saja. Contohnya hal kecil aja, kita bisa bantu orang tua kita. Seperti kita bantu orang tua itu adalah amalan yang pasca hari lah. Kemudian yang terakhir sarana buat tadi tarbiyah al-jadiyah, yaitu
kita mengontrol moral kita. Nah, setiap kita melakukan, kita harus mengontrol, kita harus harus memperhatikan. Oh, dimana kita moral kita itu bagus apa enggak? Biar tindakan atau action kita itu tidak berjauhan dengan moral buruk gitu. Biar kita bisa kembali dengan moral baik. Nah, itu sekian dari presentasi saya. Intinya dari pembinaan sendiri adalah suatu cara kita agar lebih baik dari sekarang dan seterusnya, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu melindungi kita dan kita mencapai yang taat ke depannya. Sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.